Halo sahabatku, sahabat yang paham. Senang bertemu kembali pada sesi ini. Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan pada sesi ini secara khusus kita akan membahas tentang histogram, poligon frekuensi kumulatif, dan OGIF. Semuanya akan kita bahas dalam data berkelompok. Bagi sahabatku, sahabat yang paham yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari video kami yang terbaru. Sekarang mari kita lanjutkan materinya. Histogram, poligon frekuensi kumulatif, dan OGIF. Kita lihat contoh. Tabel di samping adalah hasil nilai ulangan matematika 40 orang anak. Buatlah histogram, poligon frekuensi kumulatif, OGIF dari data tersebut, dari data ini maksudnya. Nah, sekarang untuk memulai pekerjaan kita, terlebih dahulu kita cari unsur-unsur yang diperlukan untuk menggambar histogram, poligon frekuensi, dan poligon frekuensi kumulatif dan OGIF. Adapun unsur-unsur yang diperlukan adalah titik tengah kelas, kemudian titik atas dan titik bawah, kemudian frekuensi kumulatif. Mari kita hitung. Yang pertama kita cari titik tengah kelas. Titik tengah kelas dicari dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas lalu bagi 2. Sehingga 71 tambah 75 bagi 2 hasilnya adalah 73. Kemudian kelas kedua 76 tambah 80 bagi 2 hasilnya adalah 78. Demikian seterusnya sampai kelas yang terakhir. Sehingga kita dapatkan titik tengah kelasnya adalah 73, 78, 83, 88, 93, 98. Selanjutnya kita akan cari tepi bawah kelas. Bagaimana cara mencari tepi bawah kelas? Caranya adalah batas bawah 71, 76, 81, 86, 91, 96 masing-masing dikurangkan dengan 0,5. Sehingga kelas yang pertama batas bawahnya adalah 71 kurang 0,5 sama dengan 70,5. Kelas kedua 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. Demikian seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir. Maka kita dapatkan tepi bawah kelas adalah 70,5, 75,5, 80,5, 85,5 sampai dengan 95,5. Kemudian kita lanjutkan dengan tepi atas kelas. Untuk mencari tepi atas kelas adalah batas atas kelas yaitu 75, 80, 85, 90, 95, 100 masing-masing kita tambahkan dengan 0,5. Sehingga untuk kelas yang pertama tepi atas kelas adalah 75 ditambah 0,5. Sehingga kita dapatkanlah masing-masing tepi atas kelasnya 75,5. Ini tambahin 0,5, 80,5. Ini tambahkan 0,5, 85,5. Demikian seterusnya. Kelas yang terakhir, tepi atas kelasnya adalah 100,5. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif. Apa yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah frekuensi tiap kelas, misalnya kelas pertama 71 sampai 75 dibandingkan dengan frekuensi seluruh kelas. Sehingga kita cari masing-masing frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif ini ada 2, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, kita menggunakan tepi atas kelas. Karena kalau kita menggunakan tepi bawah kelas, di bawah 70,5, di bawah ini tidak ada data. Yang ada di bawah dari 75,5. Sehingga kita menggunakan di sini adalah frekuensi kumulatif kurang dari yang pertama 75,5, kurang dari 80,5, kurang dari 85,5, dan seterusnya. Sehingga ini kita isi menjadi frekuensi kumulatif kurang dari 75,5, frekuensi kumulatif kurang dari 80,5, frekuensi kumulatif kurang dari 85,5,
sampai frekuensi kumulatif kurang dari 100,5. Sekarang kita hitung berapa frekuensi kumulatif kurang dari 75,5. Coba kita lihat, kelas pertama 75. Dari 71 sampai 75. Berarti ini kurang dari 75,5. Maka frekuensinya sama dengan 2. Selanjutnya, kurang dari 85,5. Berarti kalau kita lihat di sini, kelas kedua ini 80, dari 76 sampai 80, itu kurang dari 85,5. Ini juga, kelas pertama ini juga kurang dari 80,5. Sehingga frekuensi kumulatif yang kurang dari 80,5 adalah 4 tambah 2. Sehingga nanti kita dapatkan 6. Untuk yang berikutnya, kurang dari 85,5 berarti kelas yang ketiga, kurang dari 85,5, kelas yang kedua, dan kelas yang pertama. Sehingga jumlahnya adalah 2 tambah 4 tambah 12. Demikian seterusnya, kurang dari 90,5 berarti kelas keempat, kelas ketiga, kelas kedua, kelas pertama. Sehingga tinggal jumlahkan 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13. Demikian seterusnya, mari kita lihat hasilnya. Kurang dari 75,5 sama dengan 2, kurang dari 85,5 sama dengan 6, yaitu 2 tambah 4, kurang dari 85,5 sama dengan 18, yaitu 2 tambah 4 tambah 12, kurang dari 90,5, 31, yaitu 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13. Kurang dari 95,5, 37, yaitu 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6. Terakhir, kurang dari 100,5. Ini kurang dari 100,5, ini juga kurang. Ini juga sampai kelas pertama kurang dari 100,5. Maka jumlahnya adalah seluruh frekuensi, yaitu 40. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, kita menggunakan tepi bawah kelas. Maka yang pertama adalah frekuensi kumulatif lebih dari 70,5. Kelas kedua, frekuensi kumulatif lebih dari 75,5. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari 80,5 hingga frekuensi kumulatif lebih dari 95,5. Sekarang kita hitung frekuensinya. Lebih dari 70,5, coba kita cek kelasnya. 71 itu lebih dari 70,5. Demikian juga 76, demikian juga 81 sampai 96. Maka seluruhnya ini dari kelas pertama sampai kelas ke-6 lebih dari 70,5. Maka frekuensi kumulatif lebih dari 70,5 adalah 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3 sama dengan 40. Berikutnya, lebih dari 75,5. Yang lebih dari 75,5 adalah mulai dari kelas kedua. Kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sedangkan 71 sampai 75 tidak ikut. Maka frekuensi kumulatif lebih dari 70,5 adalah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3 adalah 38. Demikian seterusnya. Coba kita hitung kembali, lebih dari 70,5 adalah 40. Semua data tadi. Kemudian lebih dari 75,5, berarti kelas pertama tidak ikut, tinggal dari kelas kedua, 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3, berarti sama dengan 38. Selanjutnya, lebih dari 80,5, berarti dua kelas di atas tidak ikut, berarti tinggal kita kurangkan 40 kurang 6, 34. Di kelas lebih dari 85,5, 13 tambah 6 tambah 3, 22. Lebih dari 90,5 berarti 6 tambah 3. Yang terakhir lebih dari 95,5 berarti hanya kelas yang terakhir. Berarti frekuensinya ada 3. Demikianlah sahabatku cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari maupun lebih dari. Ini adalah dasar kita untuk membuat histogram, poligon frekuensi kumulatif, dan OGIF. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjutkan membuat histogramnya. Untuk membuat histogram,
kita perlukan data TV bawah kelas dan TV atas kelas. Sumbu vertikal adalah tempat frekuensi, sumbu horizontal adalah tempat dari TV bawah kelas dan TV atas kelas, atau diisi dengan nilai. Berikutnya kita lihat TV kelas pertama. TV bawahnya adalah 70,5 di sini. TV atasnya adalah 75,5. Kelas kedua, TV bawahnya 75,5, TV atasnya 80,5. Coba perhatikan, TV atas kelas pertama dengan TV bawah kelas kedua itu berimpit. 1 titik. Demikian seterusnya sampai ke 100,5, yaitu TV atas kelas yang ke-6. Maka sekarang kita lihat grafiknya. Kelas yang pertama, frekuensinya ada 2, batas bawah 70,5, batas atas 75,5. Maka kita dapatkan ada 2, frekuensinya batas bawah 70,5, batas atas 75,5. Sekarang kelas yang kedua, batas bawah 70,5, batas atas 80,5, frekuensinya ada 4. Di sini ada 4. Kelas yang ketiga, batas bawah 80,5, batas atas 85,5, frekuensinya 12. Ini. Kelas berikutnya, kelas keempat, batas bawah 85, batas atas 90,5. Frekuensinya 13. Kelas yang kelima, batas bawah 90,5, batas atas 95,5, frekuensinya 6. Lihat di sini 6. Kelas yang terakhir yaitu kelas ke-6, batas bawahnya 95,5, batas atasnya 100,5, frekuensinya adalah 3. Sahabat EO paham? Coba diperhatikan. Kalau ini kita bandingkan dengan diagram batang, bedanya di mana? Bedanya adalah kalau histogram, dia tidak mempunyai celah di batangnya, sedangkan kalau diagram batang, batangnya itu dipisah, ada celahnya. Sehingga nanti jelas, sahabat EO paham bisa membandingkan atau membedakan mana histogram, mana diagram batang. Kita lanjut dengan poligon frekuensi. Sebelum kita lanjut, apa perbedaan poligon frekuensi dengan histogram? Nah, yang saya gambar ini atau yang kita lihat sekarang ini adalah histogram. Nah, poligon frekuensinya adalah kita ambil titik tengah dari setiap kelas. Kelas yang pertama, titik tengahnya 73, perhatikan warna merah ini, 73. Kelas yang kedua, titik tengahnya 78. Kelas yang berikutnya, titik tengahnya 88. Terakhir, titik tengahnya adalah 98. Perhatikan titik tengah kelas 73, frekuensinya 2. 78, frekuensinya 4. 83, frekuensinya 12. 88, frekuensinya 13. 93, frekuensinya 6. 98, frekuensinya 3. Nah, selanjutnya poligon frekuensinya kita tinggal menghubungkan titik potong titik tengah kelas dengan frekuensi di setiap kelas. Kelas pertama kita hubungkan ke kelas kedua, kemudian ke ketiga, kemudian ke kelas keempat, hingga kelas terakhir. Perhatikan. Lalu dari kelas pertama ke kelas kedua, dari kelas kedua ke kelas ketiga, dari kelas ketiga ke kelas keempat, dari kelas keempat ke kelas kelima, dari kelas kelima ke kelas keenam, dari kelas keenam turun 0. Nah, perhatikan di sini 0 artinya frekuensi sebelum titik tengah 73 adalah 0, sedangkan di sini frekuensi sesudah titik tengah 98 adalah 0. Perhatikan di sini ada tanda dirapatkan, maksudnya adalah bahwa di sini masih ada data, yaitu data dari 0 sampai 70. Tapi kita tidak tulis, sehingga dibuat rapat. Itu pengertian dari tanda dirapatkan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Semoga pemahaman kita tentang membuat poligon frekuensi dan histogram, sahabatku sudah bisa memahami. Sahabatku, kita lanjutkan dengan poligon frekuensi kumulatif. Untuk membuat poligon frekuensi, kita membutuhkan data frekuensi kumulatif baik kurang dari maupun lebih dari. Selanjutnya, frekuensi kumulatif ini kita buat dalam sumbu vertikal, sedangkan batas-batas kurang dari atau lebih dari kita buat dalam sumbu horizontal. Perhatikan di sini adalah tempat frekuensi kumulatif, sedangkan di sini adalah tempat batas-batas frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Sekarang kita mulai dengan frekuensi kumulatif kurang dari 75,5 ada 2. Coba di sini lihat, 75,5 frekuensinya ada 2. Selanjutnya 80,5 frekuensinya ada 6. Kemudian di sini 85,5 frekuensinya ada 18. Perhatikan warna hitam. 90,5 frekuensinya ada 31. Selanjutnya 95,5 frekuensinya ada 37. Yang terakhir, frekuensi kumulatif kurang dari 105, frekuensinya ada 40. Kemudian kita lanjutkan dengan lebih dari. Lebih dari 70,5, frekuensinya ada 40, berarti sampai di sini. Selanjutnya 75,5 ada 38. Lebih dari 80,5 ada 34. Ini. Demikian seterusnya. Terakhir, kita ambil di lebih dari 95,5. Ini ada 3. Seterusnya, kita tinggal menyambungkan garis dari titik-titik perpotongan. Sekarang kita lihat poligon frekuensi kumulatifnya. Untuk membuat poligon frekuensi kumulatif kurang dari, yang pertama ini, kita tinggal menghubungkan titik-titik mulai dari 70,5 ke perpotongan 75,5, dilanjutkan dengan ke perpotongan 80,5, dan seterusnya hingga perpotongan 100,5. Coba perhatikan. Kemudian ke 80,5, dilanjutkan ke 85,5, dilanjutkan ke 90,5, dilanjutkan ke 95,5, dilanjutkan ke 100,5. Sehingga grafik yang merah ini, inilah yang disebut poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, selanjutnya kita masuk ke poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Berarti kita tinggal menyambung perpotongan 70,5 di sini ke perpotongan 75,5 di sini, kemudian dilanjutkan dengan ke perpotongan 85,5 ke sini, selanjutnya sampai ke perpotongan 95,5. Mari kita lihat, dilanjutkan ke 80,5, dilanjutkan ke 85,5, dilanjutkan ke 90,5, dilanjutkan ke 95,5, kemudian dilanjutkan ke 100,5. Nah, di sini mulai dari 0, artinya kurang dari 70,5 itu tidak ada. Sedangkan di sini lebih dari 100,5 itu tidak ada. Sekarang kita simpulkan. Grafik yang berwarna merah adalah grafik poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan grafik yang berwarna ungu adalah grafik poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Semoga sahabatku, sahabat Ayo Paham, bisa memahami bagaimana cara menggambarkan poligon frekuensi kumulatif. Sahabatku, pada bagian yang terakhir ini kita akan menggambarkan OGIF. Bagaimana cara atau langkah menggambarkan OGIF? Langkah atau cara menggambarkan OGIF sama halnya seperti kita menggambarkan grafik poligon frekuensi kumulatif baik kurang dari maupun lebih dari. Perbedaannya adalah jika pada menggambarkan poligon frekuensi kumulatif
kita menghubungkan titik demi titik dengan menggunakan garis lurus. Sedangkan pada OGIF, titik demi titik kita hubungkan dengan garis lengkung atau yang disebut dengan kurva mulus. Sehingga nanti gambar OGIF kita tidak menemukan ada sudut-sudutnya seperti ini. Sehingga OGIF itu nanti akan kita lihat gambar kurva yang mulus. Supaya lebih jelas, coba perhatikan gambar berikut. Sekarang kita akan menggambarkan OGIF-nya. Kita akan menghubungkan titik demi titik dengan menggunakan garis lengkung. Inilah OGIF yang pertama. Kemudian OGIF yang kedua, kita akan menghubungkan titik demi titik dengan garis lengkung. Inilah OGIF yang kedua. Perhatikan OGIF yang berwarna merah menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari kiri ke kanan, dia selalu naik. Perhatikan. Maka disebutlah ini OGIF positif. Jadi OGIF positif adalah OGIF yang naik dari kiri ke kanan menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan OGIF yang berwarna ungu dari kiri ke kanan dia turun. Maka disebutlah ini OGIF negatif. Sehingga kesimpulannya OGIF negatif ini turun dari kiri ke kanan menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Demikianlah sahabatku, semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik, sehingga bermanfaat untuk kamu gunakan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan histogram, poligon frekuensi kumulatif, maupun OGIF. Tetap semangat belajar, semangat ayu paham.